Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rizka Wahda Anissa, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk 1107620158 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C angkatan 2020. Tujuan dari pembuatan video infografis saya ini guna memenuhi nilai akhir dari mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Sati BMPD. Istilah pendidikan kewarganegaraan tentunya tidaklah asing, karena istilah itu merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemahaman terhadap hakikat, fungsi, dan tujuan PKND sekolah dasar sangatlah penting bagi seorang guru agar mengerti betul tentang apa, mengapa, dan untuk apa PKND sekolah dasar. Di sini, saya akan membahas tentang karakteristik mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Pembahasan pertama yakni kerangka kompetensi abad 21. Kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak cukup, harus dilengkapi berkemampuan kreatif kritis dan berkarakter kuat. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Berikut kerangka dari kompetensi abad 21. Yang pertama ada life and career skills, yaitu meliputi fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, dan keterampilan sosial dan budaya. Yang kedua, learning and innovation skills, meliputi kreatif dan inovatif, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, juga komunikasi dan kolaborasi. Lalu yang ketiga ada information, media, and technology skills, yaitu melek informasi, melek media, dan melek teknologi informasi komunikasi lainnya. Lalu yang keempat ada standard and assessment, yaitu menekankan pada pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik. Lalu yang kelima ada learning environments, yaitu memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan integrasinya di kelas. Pembahasan selanjutnya yaitu 21st century skills atau keterampilan abad 21. Untuk menjadi seorang guru profesional yang melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang baik tidaklah mudah, karena sasaran dari apa yang dilakukan oleh seorang guru adalah bukan sekedar seseorang itu mengetahui, akan tetapi juga harus memahami apa yang ia ketahui dan selanjutnya secara sadar ia mampu berbuat dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, baik terhadap dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, guru yang profesional harus memiliki 8 sifat berikut. Yang pertama leadership, kedua digital literacy, yang ketiga communication, keempat emotional intelligence, yang kelima entrepreneurship, 6 global citizenship, yang ketujuh problem solving, dan yang kedelapan teamworking. Lalu selanjutnya ada sejarah kurikulum Indonesia. Yang pertama, sejarah kurikulum tahun 1947. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama Indonesia setelah 2 tahun kemerdekaan yang bernama Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Pendidikan di sini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Dan itu adalah bukti bahwa konsep dasar PPKN sudah dimulai melalui kurikulum 1947. Yang kedua, kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dinamai dengan Rencana Pendidikan 1964 dengan tujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Pembelajarannya dipusatkan pada program Pancawardana yang di dalamnya terdapat 5 bidang, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga ada kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Dan yang keempat ada kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan karena menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang dimana memposisikan siswa mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Pembahasan selanjutnya yaitu arti pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dengan keselarasan dengan dunianya. Yang dimana sejak awal kemerdekaan, budi pekerti yang merupakan bagian materi pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah prioritas dalam membangun sebuah pendidikan di Indonesia. Sejak awal, pendidikan di Indonesia memang sudah didominasi dan ditekankan pada pentingnya karakter atau pendidikan kewarganegaraan. Berikut adalah amanat dan prinsip dasar guru dari Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso Sung Tulodo,
yaitu jika kita menjadi guru dan tampil sebagai pemimpin, maka kita harus menjadi teladan. Lalu yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Jika guru berada di tengah-tengah kehidupan atau aktivitas siswa, maka guru harus mempunyai karsa. Lalu yang ketiga, Tuturi Handayani. Ketika guru berada di belakang anak yang sedang dididiknya, maka guru harus mendukung apapun yang digagas supaya anak tampil. Lalu yang keempat, Doh Paran Kirim Dungu. Guru selain menjadi teladan harus mendoakan peserta didiknya setiap saat. Lalu yang kelima, Tan Katon Han Mumuji. Jika guru sudah tiada, usahakan meninggal dalam status yang terpuji. Lalu yang keenam, ditambahkan oleh Raka Joni dari Universitas Ganesha pada tahun 2005, yaitu Waspodo Purbowaseso. Guru harus selalu waspada ketika menggunakan kewenangannya. Selanjutnya ada ranah pengembangan potensi anak didik. Ranah anak sekolah dasar, attitude atau perilakunya lebih besar daripada anak sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi, yang artinya pendidikan yang baik entah itu di TK atau SD lebih banyak pembentukan karakter seperti akhlak dan budi pekerti. Gerapan seorang guru ketika mengajarkan pendidikan kewarganegaraan jangan terlalu mengajarkan anak dalam bentuk knowledge atau pengetahuan, akan tetapi dibentuk dengan program kebiasaan lalu dipraktekkan dengan skill. Maka dari itu, sajikan pendidikan kewarganegaraan sedikit informasi banyak program kebiasaan sehingga nanti akan muncul skill sebagai perilaku yang diinginkan. Selanjutnya ada hasil analisis KI dan KD kelas 3 semester 2. Berdasarkan hasil analisis kurikulum muatan PPKN SD kelas 3 semester 2 pada tema 8 Praja Muda Karana subtema 1, 2, 3, dan 4, disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara buku tema dan KI-KD PPKN SD atau EMI Permendikbud, salah satunya pada domain spiritual. Berdasarkan hasil perbandingan antara KI-KD buku tema guru dengan KI-KD PKN Permendikbud dalam domain spiritual, saya menemukan perbedaan. Pada KI buku tema guru disebutkan menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan di KI Permendikbud menyebutkan menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. Untuk KD yang ada di buku tema guru dengan KD Permendikbud pun memiliki perbedaan. Pada buku guru disebutkan menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di KD Permendikbud menyebutkan menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasan pada tema 8 adalah peserta didik dapat mengetahui simbol sila-sila Pancasila yang terdapat pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila sebagai bentuk anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam lingkungan rumah.